timurnya Madinah itu. Jadi patokannya dari Riyadh ke Jidan juga itu jauh juga. Jalan kaki terus Jalan itu selama kaki. di Mekah itu di Arab. Dari Riyadh aja ya, dari Riyadh ke Jidan itu sekitar hampir 12 hari loh. 12 hari. Padahal Tapi jalannya kan panas. sore. Iya. Panas Panas pagi kayak gini ampun. sampai jam 8:30 sudah off. 8:30 itu. Di sana berapa bulan? Ada yang didatangin melalui orang datangnya ke saya, melalui dari mbahnya, ayangnya datangin nih kalau ada orang yang pakai caping, pakai tongkat, tapi orangnya beda, versinya beda, jadi dilihat tanda-tandanya beneran orang gitu ya, betulan orang atau apa kan, kayak siluman atau jin kan gitu. Nah, itu dilihat tanda-tandanya, apa dia tongkatnya kayak gimana, capingnya kayak gimana, kayak bukan Joko Kendil. Joko Kendil itu kan zaman orang UGDJ aja. Berarti pernah ketemu sama yang 2 kali musafir viral itu? Iya itu Joko Kendil. sekitar sebelumnya tahun 2000 lah, itu masih bujangnya tahun 99. Emang beneran ODGJ atau gimana itu? Saya bilang ya berhalusinasi, masa naik lamaan saya lah, senior saya nih, jadi paham deh, dia kan belum pernah ke Mekah. Belum pernah jalan, belum susah kemana-mana, belum pernah ke Malaysia. Gus Bayu udah pernah ke Mekah, jalan kaki? Iya, jalan kaki dulu, orang 5 itu. Dulu tapi kan dulu kan zamannya Facebook. Oh gitu. Zamannya Facebook, belum ada viral kayak saya. Zaman sekarang ya TikTok, snack video, Instagram. Dulu kan Facebook sama zamannya Imo. Iya. Imo itu zamannya waktu dulu. ke Mekah itu berlima. Iya, berlima itu. Tapi lewatnya dari jalur darat. Cilacap sampai sekitar hampir 1 bulan sih. Berarti naik kapal barang. Oh ya, dulu masih murah itu, dulu mah berapa? Tahun berapa itu, Guys? Sekitar tahun 2001. Berarti itu juga ziarah ke makam-makam sana ya? Ya di sana itu memang waktu itu memang pertama teman itu ada yang sudah pintar bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kemudian saya juga sempat fasih juga bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Kemudian itu yang ketiga ada yang ngerti bahasa lainnya kan, bahasa orang-orang sana, orang-orang Yaman. Kan jalannya memang dari Damam, Jidan sampai Yambu, timurnya Madinah itu. Jadi patokannya dari Riyadh ke Jidan juga itu jauh juga. Jalan kaki terus jalan itu selama di Mekah itu di Arab. Dari Riyadh aja ya, dari Riyadh ke Jidan itu sekitar hampir 12 hari loh. 12 hari. Tapi jalannya kan sore. Iya. Panas pagi kayak gini sampai jam 8:30 sudah off. 8:30 itu. Di sana berapa bulan? Kurang lebih. Enggak sampai berbulan-bulan, 22 hari. 22 hari. Berarti selesai langsung balik lagi. Memang sudah sampai di ini juga, sampai di Mekah itu sudah ada orang safarohnya itu, sudah ada yang nge-backing. Jadi booming zamannya Facebook, zamannya Facebook ya, jalan kaki. Waktu itu kan sama anak Pekalongan, kemudian sama orang Wonosobo, pas ada orang Cianjur satu, yang terakhir sama orang Tegal. Jadi orang 5. Jadi mereka ini orang-orang ex-Saudi, nggak mungkin orang jalan ke sana itu nggak punya skill, nggak mungkin, nggak masuk nanti akal. Malah terlantar malahan bahasa. Yang lainnya itu udah pernah ya, memang sudah pernah. Jadi istilahnya traveling hacker traveling ya. Ya, tapi berjalan kaki. Diniatkan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah, terutama ke makamnya para nabi. Ada sih para wali, tapi wali-wali yang masih disembunyikan. Itu juga kemudian ada beberapa, kan banyak nabi-nabi di Timur Tengah. Nah ini kalau di Jawa nih wali-wali semua. Tapi ada juga kayak gini Kapunden. Kayak gini ya, kayak gini kan yang Pikulun Negorojo ini kan Kapunden. Masih alami semua ya. Masih alami semua pohon. Dulu nggak ada pohon ini.
Yang hidup ini yang saya nanam. Iya. Ada. Kemudian ini jati tiga. Ya ini barang juga sama Mbah Digima sama Selo. Pak Pardi, yang bukan Pak Oh, yang Pardi. atasnya lagi ya, Iya, berarti ya? mungkin di atas. Ada di atasnya saya Kang Cemani, Pak Pardi. Terus pengalaman di jalan sering dianggap orang gila ya Gus? Iya. Di GJ Apalagi ya UGDJ. Apalagi kemarin tuh kan masih booming. Saya nggak Gimana, bukannya Gus? gini. Jadi gini, kadang-kadang kan teman kan kadang-kadang emosi mau marah gimana kan. Kadang-kadang di nya itu gara-gara Joko Kendilnya rusak nih. Oh, yang pas viral Oh Joko ya, Kendil nah itu. naik macan itu ya? Ya, Itu malah merusak citra Musafir. Ya betul. Citranya Musafir. Jadi gini, Gimana? kalau bisa saya non sewu aja. Kalau bisa tolong dari bocil-bocilnya, anggaplah mulai dari Jawa Barat terutama. Kalau ada Musafir, oh itu Joko Kendil. Nah, jangan belum Padahal tentu bukan juga. Joko Kendil Bukan ya. Joko Setiap ada Kendil. Musafir Ya dianggap paling tidak kasih air. Kalau paling malah tidak. harus memberi Iya, Musafir. sedekahnya. Jangan bilang Joko Kendil dulu, itu di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah nggak seberapa. Di Madura nih, parahnya itu. Setiap ada Musafir. Iya, pas dibilang Joko Kendil. Jadi sebagian di Jawa Tengah ada, tapi nggak seberapa. Paling parah nih Jawa Barat sama Madura, Sumber itu. Kasihan yang teman-teman itu. Iya, kalau misalnya nggak emosi, apalagi kadang-kadang 4 hari nggak makan, pas dia emosi tahu-tahu pakai tongkatnya dipukul kan, yang salah siapa? Apalagi pas mereka itu kata orang Jawa tuh bahkan ada hadisnya itu Rasulullah sempat marah, sempat menegur Fatimah radhiyallahu sewaktu menggantung gambarnya binatang di tembok. Akhirnya diturunlah, ada muskilah. Dia bilang diturunin. Akhirnya itu udah sahih hadisnya. Kalau misalnya Rasulullah juga ada emosinya, apalagi manusia itu 4 hari nggak makan, kadang-kadang cuma minum, cuma makan buah, dibilang Joko Kendil. Waktu itu ada teman juga sama anaknya jalan, kecil ya Allah, dia kok dibilang Joko Kendil, akhirnya dipukul anak SD. Kejadian di daerah Jember. Akhirnya masuk kantor polisi. Kata akhirnya pas ada saya bilang, Pak Amit non sewu, saya bilang yang salahnya itu bocilnya itu, dibilang Joko Kendil. Saya bilang entar dulu ya, kami juga belum makan Pak, apa Anda mau ngasih saya makan? Ngasih saya itu, saya bilang Anda boleh menghina, tapi manusia itu ada sabarnya, ada batasnya. Iya, apalagi 4 hari, ya Allah, sampai 5 hari. Itu kan perjalanan kalau dari Kumiter kan lumayan jauh, hampir berpuluh-puluh kilo, bukan 40 kilo ya. Itu merusak negatif malah. Iya, malahan negatifnya. Saya bukan positif, malahan kesini-sininya nambah ngenyeknya, itu banyak menghinanya. Ya jangan salahkan saya Amit, para netizen maupun para penonton yang ada di sini. Kalau bisa ya, oh itu udah ada Musafir, udah nggak apa-apa, ada orang tirakat jalan ya, itu dikasih ya. Kan katanya orang Muslim, katanya harus memberi zakat fitrah, tapi kadang-kadang menghina orang itu kayaknya senang gitu, tapi kalau dihina balik kan nggak mau. Iya. Nah itu keliru. Itu amit aja sama buat netizen. Kalau bisa ini di-sharing, disebarin juga. Kalau bisa tolong jangan sampai jangan ada apa-apa lah ke belakangnya. Bukan buat sekarang, tapi buat kedepannya. Kasihan yang masih teman-teman yang masih musafir, masih lelakon. Saya kan sudah mulai mau duduk, sudah mau selesai. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, mereka tuh mungkin pertama mungkin ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, jati dirinya belum ketemu. Jati dirinya sepukulo itu kan lebih dalam tuh ilmunya. Siapa saya, kemudian mursidnya. Guru banyak, anak kecil pun bisa jadi guru, tapi mursid ini susah nih nyarinya. Mursid ini artinya di atasnya guru, dia yang nge-BA, dia yang bertanggung jawab masalah keilmuan. Semua ilmu ditampung, mau dia tarekoh, mau dia hizib, kemudian dia ilmu hikmah, kayak narik barang pusaka atau apa ya monggo diterima ya.
diterima semua ilmu itu bagus semuanya ya, selama dia masih di jalur yang positif. Kemudian masih apa dia nanti suatu saat apakah jadi ustadz, apakah jadi ajengan, jadi kiai, apa dia menjadi seorang paranormal, kita kan nggak tahu. Namanya manusia itu kan punya masa depan, nanti suatu saat punya masa depan yang lebih bagus. Mungkin dia jadi pengusaha. Ada teman saya itu jadi pengusaha sayur. Awalnya musafir. Iya musafir, jadi pengusaha sayur. Kemudian ada yang teman itu punya usaha restoran, warung nasi, sukses. Alhamdulillah di daerah Semarang. Ada yang bos dari apa CEO kalau nggak salah itu dari perusahaan rokok tapi bukan di sini, di daerah Singapura. Wah, itu lebih hebat lagi, itu lebih tinggi. Berarti musafir itu buat tirakatnya gitu ya. Buat tirakatnya, dan makanya jangan salah paham. Kadang dikira Joko Kendil. Iya, Joko Kendil. Enggak, kadang-kadang orang tuh kan saya bilang awal tadi itu mandang baju. Mandang kelambinya, ya fisiknya. Dibilang itu orang nggak benar, kemudian orang nggak punya tentu arah. Ntar dulu saya bilang, dulu kalau nggak ada orang-orang kayak saya ini, entah bagaimana ini negara. Dulu ceritanya mbah saya kan kayak gitu. Itu sampai mbah saya ini sama Belanda itu dicurigai sama Belanda itu. Mau kemana tujuannya, mau kemana kan gitu. Zamannya perjuangan dulu. Terus dia buka